Ya udah dapat 200 lot yang dan 100 lot lagi saya amen ke 1700 ya. Jadi saya punya masih menunggu. Nah, saya punya 300 lot. Jadi pelajarannya di saham IMAS ini ketika volatilitasnya tinggi dan bid overnya juga volumenya nggak terlalu tebal gitu ya. Jadi better langsung buang aja. Kalau teman-teman lihat nih saya sampai cuan 2.100.000 ya dan langsung dibawa turun. Nah, ini teman-teman lihat, teman-teman perhatiin ya. Nah, ini masih tereksekusi parsial dan ketika saya mau bawa turun ya, ternyata deras banget buangannya teman-teman, bener-bener mandi diguyur dan deket sama average saya ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali share video trading saya di tanggal 22 Desember 2023 ya. Pada saat itu saya trading di saham IMAS dan IMJS ya dan Gosco ya. Jadi di saat itu ada isu mengenai Daihatsu dan juga Toyota ya. Tapi pada saat itu malah marketnya ngerespon ke saham Indomobil Group nih. Ya, saya juga nggak tahu lah ya, memang kadang-kadang market itu kan nggak rasional gitu ya. Nah, sebelum video dimulai saya kembali disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan beli dan jual saham apapun ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi ini video live trading yang saya pakai untuk jadi bahan evaluasi saya dan saya share ke teman-teman seperti itu ya. Jadi sambil menunggu marketnya open di tanggal 21 tuh sesi 2 kalau saya nggak salah saham IMAS dan IMJS nih sahamnya Indomobil Group ya. Ada Suzuki, Mazda, Hino ya kalau saya nggak salah. Itu loncat teman-teman, loncat pasca ya mungkin ada kaitannya dengan berita ASI. Karena berita soal IMAS dan IMJS saya sendiri nggak nemu malah. Ya mungkin ada korelasi itu atau enggak saya pun nggak ngerti. Yang jelas saham itu perform ya, yang jelas saham itu manggung dan ya jadi jadi saya pantau gitu ya, dan ini juga saya jadi saham rekomendasi yang saya rekom juga ya ke teman-teman ya pada saat itu. Ini marketnya udah open, dia langsung gap up ya, langsung gap up 7 persenan ya, 7-8%. Saya coba entry 200 lot di 1615 tapi nggak dapet barang teman-teman karena dia naiknya kenceng banget. Jadi saya langsung ikut antri di atas ya, yang di bawah saya withdraw teman-teman. Nah itu saya tembak di atas. Ya udah dapat 200 lot yang dan 100 lot lagi saya amen ke 1700 ya. Jadi saya punya masih menunggu. Nah, saya punya 300 lot. Jadi pelajarannya di saham IMAS ini ketika volatilitasnya tinggi dan bid overnya juga volumenya nggak terlalu tebal gitu ya. Jadi better langsung buang aja. Kalau teman-teman lihat nih saya sampai cuan 2.100.000 ya dan langsung dibawa turun. Nah, ini teman-teman lihat, teman-teman perhatiin ya. Nah, ini masih tereksekusi parsial dan ketika saya mau bawa turun ya, ternyata deras banget buangannya teman-teman, bener-bener mandi diguyur dan deket sama average saya ya. Ya untung separuh sempat kejual di atas ya teman-teman dan berhasil cuan 1,7%, 800 ribuan. Bahkan market belum 1 menit dan baru 1 menit ya udah berhasil cuan segitu ya. Memang volatilitasnya tinggi banget ya teman-teman. Dan ya memang dia naik ya, kalau teman-teman lihat chart 1 menitnya itu membentuk jarum ya. Jadi membentuk jarum itu kadang-kadang cukup menyeramkan juga kalau membentuk jarum di atas ya, karena kalau ketusuk jarum kan sakit ya teman-teman, apalagi kalau ketusuk jarumnya dalam jumlah yang besar, aduh sakit banget itu. Ini saya ikutan lagi 50 lot ya, masih lihat 1,4% harusnya net cuan jadi 1%, ya. Padahal 1800 nya jebol nih teman-teman. Nah itu jebol ya 1800 nya. Nah saya buru-buru dan cuannya bertambah. Sudah 2 kali trading di saham IMAS ya, tektokan di saham IMAS. Ya lumayan ya, bersyukur ya udah dapet cuan. Tapi tadi kalau seandainya bisa cepet. Nah ini saya masuk 10 lot dan diguyur lagi. Jadi memang ini pelajarannya kalau di saham yang gak liquid ya gitulah ya. Jadi cuannya berkurang jadi 894, tapi masih bersyukur ya. Saya lihat IMAS dan IMJS ini masih jadi saham yang volatil sekali ya di watchlist saya ya, di kiri itu teman-teman. Nah, ini saya lihat IMJS ini bid overnya sudah lebih tebal ya, nggak terlalu kopong-kopong. Terlihat ada support di 360 ya. Sepertinya dia mantul di area 360 karena 360 ditebelin, dan kalau teman-teman lihat chart 1 menitnya itu 360-nya di bawah dia selalu mantul ya. Biasanya kalau seperti ini kalau dia jebol dia akan turun terus gitu ya. Teman-teman perhatiin aja nih. Jadi saya mau entry juga masih nonton dulu ya, masih better hati-hati dan lihat dulu, pastikan arahnya. Kalau dia udah mulai beneran confirm arahnya naik ya baru ikutan entry, kalau enggak ya bahaya. Nah ini jebol ya, 360 jebol biasanya akan ikut turun ke bawah nih. Perhatiin chart 1 menit dan ya jebol ya. Nah, itu perhatiin teman-teman, perhatiin.
terus turun ya pelan-pelan. Ya udah langsung saya skip. Saya lihat saham GZCO. Nah, saham GZCO ini lagi membentuk tangga ya teman-teman kalau chart 1 menit ya. Ini seperti stairway to heaven ya, tangga. Tapi kadang-kadang kalau di saham tertentu ya tangganya langsung turunnya pakai lift ya, naiknya pakai tangga, turunnya pakai lift. Jangan sampai ya. Nah, ini saya coba cari 2-3 tick, harusnya bisa dapat nih kalau volatilitasnya masih seperti ini, karena di 135 bidnya juga tebel ya. Tapi karena ragu saya coba 1 tick. Nah, ternyata bisa ya. Nah, ini saya coba antrikan di 137. Nggak terlalu banyak ya, hanya 200 lot di GZCO ini teman-teman. Dan tereksekusi. Kita load dan berhasil cuan 900 ribuan. Market belum 4 menit ya. Market belum 4 menit cuan 900 ribuan ya. Bersyukur ya. Nah, bersyukur teman-teman. Jadi seperti itu. Ini saya share ke teman-teman trade listnya 090019 ya. Udah berhasil dapat buy. Ini lebih better ya. Lebih better. Nah, jadi ya syukurlah pakai coins ya, jadi scalpingnya bisa cepet dan watchlist klik yang memudahkan saya sebagai seorang scalper ya. Jadi ya lumayan ya, walaupun masih pemula bisa berhasil cuan. Dan ya tadi kalau saya lihat saya share ke teman-teman, IMJS akan rontok karena supportnya terus dijebol. Ini udah mulai jebol ya sampai di zona merah. Ini mau zona merah ya maksud saya. Nah, ini tuh tangganya udah mulai tangga turun ya teman-teman, tangga turun. Jadi ini udah mulai kayak eskalator turun. Yang bener ya, indikasinya sebenarnya terlihat. Dan kalau seandainya satu lagi yang biasa saya lihat sebenarnya di stock price teman-teman, di stock price di transaction detail ya, buy lot sell lot itu ya, itu kadang-kadang mengindikasikan juga di arahnya mau turun atau naik. Tapi biasanya kalau scalping nggak sempat liatin itu gitu ya. Kalau mau scalping cepet, dan ya memang IMJS nih rontok terus ya. Ini sebenarnya teman-teman saya mau coba cari-cari momentum entry gitu ya. Nah, ini saya udah siapin 200 lot. Ya walaupun pada akhirnya nggak berani juga entry gitu ya, karena resikonya nggak sebanding sih. Saya nggak berani gitu ya. Ya walaupun buying powernya lumayan dan low-nya itu sempat 308 ya. Dan dia naik lagi sampai ke zona hijau kalau saya nggak salah. Itu naik terus ya. Tapi saya ya gitulah. Jadi teman-teman kalau saya boleh menyarankan bagi teman-teman ya yang mau aja nih dengerin saran saya, karena kan saya trader pemula juga. Berdasarkan pengalaman saya, ketika saya ragu, better nggak usah entry teman-teman. Better nggak usah entry. Kenapa? Kalau misalnya ragu ya udah mendingan nggak usah gitu. Ya nggak ngapain, karena alasan entry-nya pun akhirnya nggak kuat kan. Ya, kalau misalnya ragu, kita entry-nya ragu gitu ya, hasilnya jelek ya, malah ujungannya cut loss kan sayang juga teman-teman ya. Lebih baik ya udah amanin aja profit ya. Dan ya akhirnya saya cuma nonton doang, dan nggak apa-apa kan, nonton juga nggak salah, nonton juga nggak ngebuat kita jadi rugi gitu ya, nggak jadi cut loss ya gitu kan. Selama kita nggak entry ya kita nggak loss ya. Dan ini ya saya share kan udah berhasil cuan 900 ribuan ya. Saya nggak mau portofolio saya jadi rusak karena sembarangan entry, karena itu biasanya saya yakin pengalaman teman-teman yang suka scalping juga karena entry-nya salah ya jadi banyakan cut loss gitu ya. Ya, kalau seandainya bisa teman-teman evaluasi ya mungkin bisa jadi pelajaran untuk bisa terus ke depannya jadi cuan konsisten gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi nah ini saham Temas, saham IMAS, saham IMAS. Bid overnya tipis ya karakternya ya. Ini sudah berhasil cuan di tanggal 22 Desember 2023 dari saham IMAS ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.